Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan Waalaikumsalam. katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Baik, ikhwatal Islam, jamaah bimbingan mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kami hormati Ustadz Faris Abu Naufal hafizahullah taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam room Zoom ini untuk melanjutkan kajian kita, untuk melanjutkan majelis ilmu kita bersama-sama dengan guru kita Ustadz Faris hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz jazakallahu khairan yang telah meluangkannya. Semoga Allah memberkahi waktu yang Ustadz luangkan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada jemaah semua yang sudah berpartisipasi bersama kami. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, izinkan kami untuk membacakan tata tertib kajian. Yang pertama, tata tertib kajian via Zoom meeting menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Kemudian diharapkan mematikan fitur video dan di-mute mikrofonnya saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian diharapkan mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kemudian nanti insya Allah di akhir kajian akan ada sesi tanya-jawab. Pertanyaannya bisa dikirimkan kepada kami, host atau co-host ya. Untuk selanjutnya nanti insya Allah akan kami bacakan, atau bisa juga untuk jemaah yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand-nya, nanti setelah diizinkan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Kemudian yang akhwat, selama bertanya langsung kameranya wajib di off, dan yang ikhwan kameranya boleh di on. Kemudian menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin barakallahu fikum. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini, dan kita masih membaca kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, iradahnya Allah dan perbuatan Allah Rabbul Alamin. Dan kemudian Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah membahas poin penting ya, di antara poin-poin akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu tentang Al-Qur'an. Beliau menyebutkan wa yaqulun Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah yang dia bukan makhluk. Dan sebelumnya kita sudah pernah menukilkan ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarh Sunnahnya beliau, dan juga kita sudah menukilkan Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Ya, dan di sini saya ingin menukilkan sebelum saya mengartikan semua dan menjelaskan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Likai dalam kitab beliau Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau berkata, annal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin. Bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang dia bukan makhluk. Anna man qala bi khalqihi fahuwa kafirun.
barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ya, nanti akan kita jelaskan dan juga sudah pernah kita diskusi dalam kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadis. Namun tidak ada masalah untuk kita mengulang-ulang kembali. Ya, dan ada faedah tambahan-tambahan yang ternukilkan dari para ulama yang tentunya ini akan semakin menguatkan dan mengokohkan hati kita di kondisi yang sangat banyak syubhat-syubhat yang ingin mengaburkan di hati-hati Ahlus Sunnati wal Jamaah akan kebenaran akidahnya. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai yang ingin saya nukilkan, wa asnaduha ila 500 wa 50 imaman. Dan saya telah menyandarkan atau menukilkan ya 550 ucapan para imam. Ya, yang mereka seluruhnya mengatakan bahwasanya Al-Quran itulah kalamnya Allah. Siwa sahabatil akhyar, selain daripada ucapan sahabat Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah beliau berkata, walau syaghaltu binaqli qawlin muhaddithin labalagat asma'uhum ulufan kathirah lakinni ikhtasartu wa hadaftul asanid lil ikhtisar. Kata Imam Al-Lalikai, kalau seandainya aku mau menukilkan ucapan para imam ya tentang keyakinan mereka bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka aku akan mendapatkan lebih dari ribuan, lebih dari 1000 para imam yang mereka mengatakan Al-Quran itulah kalamnya Allah. Dan mereka seluruhnya mengingkari ya ucapan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan mengingatkan kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ucapan ya As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala yang lahir, yang wafat pada tahun 489 Hijriyah, di mana beliau berkata bahwasannya dari ya hal yang menunjukkan bahwasannya alul hadis adalah alul haq. Ya, kalau kita meneliti dan membaca buku-buku mereka dari ulama-ulama yang hidup pada tahun 100 Hijriyah sampai ulama yang hidup di zaman Al-Imam Sam'ani rahimahullah, bahkan mereka tidak saling bertemu satu dengan yang lainnya, maka seakan-akan ada satu juru bicara yang membicarakan tentang akidah. Mereka nggak pernah bertemu, mereka tidak sezaman, apalagi satu grup WA, itu sesuatu yang nggak mungkin. Akan tetapi subhanallah, dari semua buku-buku para ulama yang kita baca terkhusus tentang permasalahan Al-Quran adalah kalamnya Allah bukan makhluk, itu adalah ya prinsip yang seragam. Tidak ada yang berselisih kecuali hanya sekedar lafaz saja yang mereka sebutkan berbeda-beda bentuk lafadznya. Adapun makna yang mereka inginkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya Allah. Sebagaimana disebutkan di sini ya oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhlukin. Wa annahu kaifama yusarrifu biqira'atil qari lahu bilafzihi wa mahfudhan fi sudur matluwan bil ulsun maktuban fil masahif ghairu makhluqin. Maka bagaimana saja Al-Quran itu ya dilafatkan, dibaca, dihafal dalam hati-hati orang-orang penghafal Al-Quran, atau terucap dari lisan siapa saja, atau termaktub dalam masahif, dalam tulisan-tulisan, dalam mushaf-mushaf, atau ada PDF-nya di dalam HP-HP kita, atau dijahit dengan benang ya yang bertuliskan Al-Quranul Karim, maka itu semuanya adalah kalamnya Allah, bukan makhluk. Ya, itu semuanya adalah kalam Allah. Bagaimanapun orang yang membacanya, ya, bagaimanapun dia ditulis, selama yang dia tulis adalah Al-Quran, maka seluruhnya itu adalah kalamnya Allah. Dan apa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasannya ya Al-Quran itulah kalamnya Allah? Telah kita sebutkan di kajian kita Aqidatis Salaf Ashabul Hadis, di antara ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, ya, Allah mengatakan dalam ayatnya,
ketika orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Berikanlah kepadanya perlindungan sampai mereka semuanya mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Perhatikan teman-teman semuanya. Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Allah menyebutkan wa khalaqal insan, dan Allah menciptakan manusia. Lihat, perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia, Allah datangkan dengan lafaz menciptakan. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa khalaqal Qur'an, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allamal Qur'an wa khalaqal insan. Manusia itu diciptakan karena memang itu makhluk. Adapun Al-Qur'an tidak diciptakan oleh Allah karena dia bukan makhluk. Tetapi Al-Quran itu Allah sebutkan dengan Allamal Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Quran. Ya, dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan dari hadis Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata, manazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Barang siapa yang seseorang mendatangi tempat yang asing baginya, maka hendaknya dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Tapi mohon maaf, ana mengambil faidah dari kitab yang lainnya. Ya karena ini penting, ya maka saya menguatkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Perhatikan hadis Nabi SAW, Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan doa ketika kita mendatangi sebuah tempat. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Aku meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk. Nah, kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, ya maka kita artikan aku meminta perlindungan kepada yang namanya makhluk. Sementara kita tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk yang makhluk itu tidak mampu untuk melakukannya. Makhluk itu tidak mampu untuk memberikannya. Dan Nabi SAW tidak mungkin mengajarkan kepada kita kesyirikan. Nabi tidak mungkin mengajarkan kita berdoa kepada meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita ini, meminta perlindungan kepada kalamnya Allah yang sempurna, menunjukkan bahwasanya kalamnya Allah itu bukan makhluk, tetapi itulah sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah, wa man qala bi khalqil lafzi bil Qur'an yuridu bihil Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an. Barang siapa yang seseorang mengatakan bahwasannya, ucapan Al-Imam Ismaili di matan, barang siapa yang seseorang mengatakan bi khalqil lafzi, mengatakan bahwasannya lafaz Al-Qur'an itu, ya, lafaz Al-Quran itu adalah makhluk. Lafaz itu adalah makhluk. Kalau dia inginkan lafaznya adalah lafaz Al-Quran, maka sungguh dia telah mengatakan bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Perhatikan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika zamannya Ibu Nabi Duat, yang dia memberikan pengaruh yang luar biasa kepada khalifah pada waktu itu, tidak tanggung-tanggung, 3 khalifah sekaligus diberikan pengaruh pemikiran i'tizal oleh Ibnu Abi Duat. Baik. Nah, dia meyakini bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamnya Allah. Nah, siapa yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu kalamnya Allah, ditangkap dan dibunuh dan disiksa, dan diantara orang yang disiksa adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, bertahun-tahun, puluhan tahun manusia hidup dalam keadaan fitnah pada waktu itu. Nah, kemudian ya di khalifah yang keempat,
Imam Ahmad rahimahullah berhasil mengalahkan Hujjah Ibnu Abi Duat di depan khalifah pada waktu itu, yang kemudian Ibnu Abi Duat dia diusir dari negeri tersebut, yang dia telah berhasil memberikan pengaruh puluhan tahun lamanya. Yang namanya kebenaran pasti akan menang. Yang namanya kebatilan pasti akan hancur cepat ataukah lambat. Nah, ketika akidah Ahlussunnati wal Jamaah sudah menjadi akidahnya resmi pemerintahan pada waktu itu, ya, sehingga orang-orang Mu'tazilah yang mereka sudah berubah menjadi kaum minoritas, yang tadinya mereka menguasai pemerintah, yang kemudian dia terusir menjadi kaum yang tertindas, dan akhirnya mereka tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Mereka tidak berani mengatakan Al-Quran makhluk karena pada waktu itu akidah Ahlussunnah menjadi akidah yang menang di negeri tersebut pada waktu itu. Baik. Nah, akhirnya mereka mempermainkan lafaz. Apa lafaz yang mereka permainkan? Mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafaz saya dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ucapan lafaz saya dengan Al-Quran, inilah kalimat yang sifatnya bisa ditarik kepada kebenaran dan bisa ditarik kepada kebatilan. Apa maksudnya bahwasanya lafdil bil Quran makhluk? Kalau seandainya yang dia inginkan bahwasanya lafadznya adalah bacaan dari Al-Quran itu sendiri, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ketika yang dia maksudkan lafadznya itu adalah Al-Quran, itu kalau dia maksudkan lafadz itu adalah Al-Quran dan kemudian dia mengatakan makhluk, maka dia adalah seorang Mu'tazili. Tapi kalau seandainya dia mengatakan lafzi bil Quran, saya tidak maksudkan dari bacaan yang terbaca, tetapi yang saya maksudkan adalah suaranya orang yang keluar dari tenggorokannya. Saya pembahasannya suara. Nah, kalau seandainya dia katakan suara, kita katakan benar, betul. Suara yang keluar, suaranya itulah makhluk. Tapi yang terdengar dari suara tadi adalah Al-Quran. Namun Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, siapa yang mengatakan lafaz Al-Quran, lafaz itu adalah makhluk yang diinginkan adalah Al-Quran, maka dia kafirun billahil azim. Tapi kalau seandainya yang dia maksudkan lafaz itulah suaranya dia, pita suara yang keluar dari pita suara yang ada di tenggorokannya, maka dia dzalun mudhil. Dia sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena para salaf tidak pernah menggunakan lafaz-lafaz yang seperti ini. Para salaf hanya mengatakan Al-Quran adalah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Baik, makanya kata Syekh di sini, fawa qad qala bi khalqil Quran, maka sungguh dia telah mengatakan ya Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, di sini para hadirin dan hadirat, saya baca ya hal yang penting untuk kita ketahui, ya kenapa di sana para ulama mereka mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Yang pertama, kenapa mereka kafirkan? Dia telah mendustai wahyu yang datang dari Al-Quran, datang dari sunnah Rasulullah SAW. Sekian banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya Allah. Kemudian dia mengkufuri ayat tersebut, ini menunjukkan kekafiran. Begitu juga ketika seseorang menolak hadis Nabi SAW yang sudah jelas kesahihannya dari Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Dan yang kedua, kenapa orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu kafir? Dia telah melakukan ilhad. Dia telah mengganti-ganti nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, dia telah menta'atil. Dia telah menolak sifat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesempurnaannya. Dan bentuk dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Di sana ada satu kaidah, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seorang makhluk disifati dengan sebuah sifat yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk disifati dengan sifat tersebut. Ketika makhluk dinafikan darinya sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dinafikan darinya. Makhluk ketika dia berbicara, mana yang lebih sempurna kepada makhluk? Ketika dia mampu berbicara atau ketika dia bisu?
Ya, tentunya makhluk yang bisa berbicara dia lebih baik daripada makhluk yang bisu. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk disifati daripada sifat bicara tadi. Nah, begitu juga ketika makhluk ya dia tidak bisa berbicara, dia bisu, dia dianggap sebagai cacat, aib untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dinafikan dari sifat aib tersebut. Ya, dan ini kaidah ma'ruf di kalangan para ulama, terlebih kaidah ini datang hadis-hadis atau sebelumnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Yang selanjutnya dia telah menyelisihi dari ijma'nya seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia telah menyelisih ijma'nya para ulama sebagaimana yang telah kita nukilkan tadi dari Al-Imam Al-Lalikai. Beliau menukilkan 550 para imam yang menerangkan dan menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu kalamnya Allah. Bahkan kalau seandainya beliau bisa mencari, maka beliau akan mendapatkan ribuan dari ulama-ulama yang mereka akan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dan tidak ada sedikit pun perselisihan di kalangan ahlu sunnah tentang permasalahan ini. Baik, jelas semuanya ya tentang Al-Quran kalamullah. Selesai pembahasan kita. Kemudian pembahasan selanjutnya, wa yaqulun innahu la khaliqa 'alal haqiqah illa Allah 'azza wa jalla wa anna aksabal ibadi kulluha makhluqatun lillah wa anna allaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha la hujjata liman adallahu Allah wa la udhra kama qala Allah tabaraka wa ta'ala qul lillahil hujjatul balighah falau syaa la hadakum ajma'in wa qala kama bada'akum ta'udun fariqan huda wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Dan juga qala wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wa qala ta'ala wa ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Wa ma'na nabra'aha nakhluquha bila khilafin fil lughah. Wa makna daripada nabraha adalah nakhluquha, kami yang menciptakannya dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita berhenti sejenak sampai kalimat bila khilafin fil lughah. Insyaallah akan kita terangkan dan kita jelaskan selesai saya salat Isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Baik, kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini, di mana Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu taala beliau menukilkan dari ucapan Aimatul Al-Hadis, innahu la khaliqa 'alal haqiqah illallah. Sesungguhnya tidak ada yang menciptakan secara hakikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian amalkan. Inilah yang menjadi pembahasan kita di poin ke-12. Apakah aksabal ibad, perbuatan hamba, baik ataukah jelek, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau itu merupakan hal yang dilakukan oleh manusia yang tidak ada keterkaitannya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah ini teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka di antara dua kelompok sesat. Yang pertama Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah, yang kedua adalah kelompok Al-Jabariyah. Jabariyah, mereka mengatakan bahwasannya perbuatan hamba, baik ataukah tidak baik, itu merupakan paksaan yang Allah Subhanahu wa taala memaksa hamba tersebut, dan tidak ada ikhtiar dan pilihan untuk manusia itu sendiri. Ini kelompok Al-Jabariyah. Adapun kelompok Al-Qadariyah wal Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu sesuatu yang didatangkan oleh hamba itu sendiri, yang tidak ada sangkut pautnya dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, makanya para ulama mereka menyebutkan bahwasanya Al-Qadariyah, mereka adalah majusi umat ini. Kenapa Qadariyah disebutkan majusi umat ini? Karena mereka menetapkan ada dua pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan surga, menciptakan gunung, menciptakan langit. Sementara keyakinan Mu'tazilah, adapun perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dari sisi inilah mereka dikatakan sebagai majusi umat ini, karena majusi mereka menetapkan ada duanya Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, adapun Tuhan kegelapan menciptakan kejelekan. Dari sisi inilah mereka dinisbatkan kepada apa yang saya sebutkan tadi. Nah, orang-orang Mu'tazilah Al-Qadariyah tentunya sangat banyak sekali yang mengikuti mereka. Bahkan mereka muncul di zamannya para imam, muncul di zamannya para salaf. Toh ternyata pengikutnya juga banyak. Karena mereka menggunakan ayat Quran, mereka menggunakan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, di antara ayat Al-Quran yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasannya makhluk itu bisa menciptakan sendiri tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka keberkahannya hanya milik Allah yang telah menciptakan sebaik-baik penciptaan. Mereka mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasannya di sana ada yang menciptakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala penciptaannya lah sebaik-baik penciptaan. Adapun makhluk, dia menciptakan tidak seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itu menurut mereka. Dari dalil yang saya baca tadi. Dan juga dalil yang kedua yang dijadikan oleh Mu'tazilah wal Qadariyah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan makhluk,
Ya, tetapi makhluk itu datangkan sendiri perbuatannya tersebut, tidak ada takdirnya Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga seluruhnya dari apa yang telah kalian amalkan. Al-Qadariyah wal Mu'tazilah, ayat ini mereka mengatakan bahwasanya kalimat udkhulul jannata bima, ba di dalam kalimat ini adalah ba al-iwad. Jadi maksudnya adalah masuklah kalian ke dalam surga ya dari pengganti ya amalan yang dulu engkau pernah lakukan. Jadi orang Mu'tazilah wal Qadariyah, masuknya seseorang ke dalam surga, itulah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, kita wajibkan kepada Allah, memasukkan kita ke dalam surga karena kita telah beramal. Sebagaimana orang-orang yang bekerja hari ini di dunia, di sebuah perusahaan misalnya, maka saya telah bekerja, wajib bagi engkau wahai pemilik perusahaan untuk menggaji saya. Nah, demikianlah yang mereka memahami ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka jelas pendalilan yang mereka gunakan ya dari dua ayat yang kita baca tadi jelas adalah pendalilan yang bukan pada tempatnya. Ya, ini merupakan pendalilan yang keliru, pendalilan yang batil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya, bahwasanya al-khalq, penciptaan itu ada dua. Yang pertama adalah insya wal ikhtira, menjadikan ya sesuatu yang tadinya tidak ada, mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak ada. Maka ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menciptakan manusia kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan hewan-hewan kecuali Allah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan jin dan malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dan menyebutkan dalam ayat yang lainnya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Nah, ada di antara atau perbuatan yang kedua adalah perbuatan yang sifatnya adalah taswir wa takdir. Ya, sesuatu yang memang makhluk itu mampu untuk melakukannya. Dia membuat lukisan, dia membuat gambar, ya, atau hal-hal yang memang makhluk mampu untuk mewujudkannya. Bukan bentuk insya, bukan bentuk al-ikhtira, maka na'am, dari mana ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala berserikat dengan makhluknya. Namun maksud berserikat di sini Allah menciptakan sesuai dengan keagungan kebesaran dengan kebesaran Allah, adapun makhluk membuat sesuatu sesuai dengan kelemahan makhluk itu sendiri. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Allah Subhanahu wa taala, berkah hanya milik Allah yang dia telah menciptakan sebaik-baik penciptaan. Adapun al-ikhtira wal insya, mewujudkan adanya perbuatan, ya, mewujudkan perbuatan-perbuatan penciptaan dan lain sebagainya, itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Jelas di sini, maka batillah pendalilan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Begitu juga dengan ayat, ya, udkhulul jannata ya bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dari apa yang kalian amalkan. Ba di sini bukan ba yang artinya iwad, tapi ba di sini artinya adalah ba sababiyah. Masuklah kamu ke dalam surga dikarenakan sebab engkau melakukan amalan kebajikan, sehingga dengan amalan tersebut memasukkan engkau ke dalam surganya Allah. Tidak ada satupun yang mewajibkan Allah memasukkan kita ke dalam surga, tetapi Allah lah yang mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi saya sebagai penguat mana yang saya sebutkan tadi, Allah menyebutkan dalam ayatnya, ya, wa ittakhluqu minat-tini kahai'atit tir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, wa ittakhluqu, ketika engkau menciptakan minat-tin, dari tanah, sesuatu yang bisa berbentuk burung. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan perbuatan penciptaan yang dilakukan oleh Nabi Isa, yaitu bentuk taswir. Ya, sesuatu tanah yang dia berbentuk apa?
berbentuk burung. Itu hanya yang mampu dilakukan oleh manusia. Mampu dilakukan oleh Nabi Isa. Mampu dilakukan oleh manusia yang lain dibuat bentuk-bentuk dan lain sebagainya. Tetapi yang meniup ruh, perbuatan meniup ruh, itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami? Dan kesimpulannya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mengenai perbuatan hamba ini, ya, khulasahnya adalah bahwasannya perbuatan hamba telah datang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahwasannya Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba itu. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini kecuali di bawah penciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan apa yang kalian amalkan. Akan tetapi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhtiar. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihan, memilih untuk berbuat ketaatan atau memilih untuk berbuat dosa atau berbuat maksiat. Ya, nah ketika kita mengatakan bahwasanya manusia diberikan pilihan, ini membantah kelompok Al-Jabariyah yang mana mereka berkeyakinan ketika hamba melakukan sebuah perbuatan baik ataukah perbuatan jelek, itu semuanya adalah perbuatan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala paksakan pada dirinya dan manusia tidak punya ikhtiar sama sekali. Adapun Al-Qadariyah kebalikan persis dari kelompok Al-Jabariyah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya perbuatan makhluk itu didatangkan sendiri oleh makhluk. Tidak ada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penciptaan perbuatan manusia. Manusia itu sendirilah yang menciptakannya. Maka jelas ini menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisih daripada ayat yang saya baca tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Dan maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan perbuatan kita, bukan maksudnya ketika kita berjalan berarti Allah yang berjalan. Ya, ketika kita tidur berarti Allah yang tidur. Ketika kita sedang berbicara berarti Allah yang berbicara. Bukan. Kalau ini adalah keyakinan al-batiniyah. Tetapi yang melakukan perbuatan itu, yang mubasyir dengan perbuatan itu, langsung makhluk itu yang melakukannya. Tetapi yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, wa annahum fa'iluna haqiqata li hadhil af'al bil mahad ikhtiyarihim. Bahwasanya manusia mereka melakukan hakikat daripada perbuatan tersebut, yang mana mereka murni diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang-orang yang mereka berbuat kebaikan, dia akan berhak untuk mendapatkan surga, dan orang yang mereka berbuat kejelekan, maka dia juga pantas untuk mendapatkan neraka. Nah, kalau seandainya para hadirin dan hadirat, manusia dipaksa untuk melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, melakukan dosa dan melakukan maksiat, tidak punya ikhtiar, dipaksa oleh Allah, maka tentunya ini secara tidak langsung dia telah menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat kezaliman. Ya, maka ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan daripada perbuatan zalim, ya, tetapi Allah memberikan kepada manusia ikhtiar, memberikan manusia pilihan untuk berbuat baik ataukah pilihan untuk berbuat jelek. Jadi kesimpulannya saya tegaskan kembali, perbuatan manusia yang langsung melakukannya adalah manusia itu sendiri. Akan tetapi yang menciptakan baik ataukah jeleknya perbuatan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tidak memaksa manusia untuk berbuat jelek, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ikhtiar kepada manusia apakah dia memilih kebaikan ataukah dia memilih kejelekan. Bisa difahami ya? Insya Allah. Kalau tidak difahami, mungkin di soal nanti bisa diajukan atau ditanya, kita ulang lagi. Kemudian kata beliau di sini, wa innallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha di matan. Dan Allah memberikan dan Allah menyesati, ya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. La hujjata liman adallahu Allah. Sehingga tidak ada hujjah, tidak ada alasan, tidak ada argumentasi ya dari orang-orang yang disesati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya apa?
Ya, misalnya dia sesat, dia memilih kekufuran. Ya, kita tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kekafirannya dia. Kita tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesesatannya dia. Karena Allah telah memberikan kepadanya akal. Allah memberikan kepadanya rezeki. Allah datangkan kepadanya Rasul. Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Yang di dalamnya Allah menerangkan mana jalan yang baik dan mana jalan yang benar. Dan mana jalan yang sesat. Mana jalan hidayah dan mana jalan kekufuran. Dan ternyata dia memilih jalan kekufuran, jalan kesesatan, jalan kesyirikan. Nah, ketika dia berbuat kesyirikan, ketika dia disesatkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kemudian disalahkan. Iyadzubillah. Allah tidak bisa disalahkan. Karena hujahnya itu telah tegak semuanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, Kul, katakanlah, falillahil hujjatul balighah. Dan katakanlah hanya milik Allah yang memiliki alasan-alasan yang tepat. Ya, maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah kepada mereka, seluruhnya Allah akan mampu untuk memberikannya. Tetapi ya Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya menjadikan manusia ada yang mendapatkan hidayah dan ada di antara manusia yang mereka tidak mendapatkan hidayah. Bisa difahami ya? Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kama bada'akum ta'udun, fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah." Dan sebagaimana kami memulainya penciptaan kalian dan kesitulah kemudian kalian akan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita dari segumpal tanah. Kemudian Allah akan kembalikan kita juga kepada tanah. Fariqan hada, ada kelompok yang mereka diberikan hidayah oleh Allah dan ada di antara mereka yang dicatat sebagai orang-orang yang sesat. Baik. Dan juga Allah mengatakan, laqad dhara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam? Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah menyebutkan setelahnya lahum qulubun. Mereka diberikan hati oleh Allah. Mereka diberikan telinga oleh Allah. Mereka diberikan penglihatan oleh Allah. Tapi hati, telinga, dan mata tersebut tidak mereka gunakan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kenapa manusia yang mereka dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka, yang dia tidak menggunakan akalnya untuk beriman kepada Allah, yang dia tidak menggunakan penglihatan dan pendengarannya untuk beriman kepada Allah, ya lebih sesat daripada binatang ternak, karena binatang ternak mereka tidak punya hati seperti hatinya manusia. Mereka nggak punya pendengaran seperti pendengarannya manusia. Mereka nggak punya penglihatan seperti penglihatannya manusia. Akan tetapi dia tahu hal-hal yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Di musim hujan seperti ini, kambing, antum keluarkan dia dari kandang, dia akan melawan. Dia tahu bahwasannya air ini bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Padahal tidak ada ayat yang turun kepada kambing menerangkan bahwasannya air itu bisa memberikan mudarat kepadanya, nggak ada. Tapi itu adalah naluri kehewanan yang dimiliki oleh kambing tadi. Dia sedianya tahu mana hal yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Lah manusia diberikan akal oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan hati oleh Allah. Tapi justru dia lari ke dalam dosa, dia lari ke dalam maksiat, dia lari dalam kehancurannya, dia lari kepada hal yang bisa memberikan malapetaka untuk dirinya. Dia tahu bahwasanya dengan korupsi ini bisa ketahuan cepat atau lambat. Yang sehingga konsekuensinya itu dia akan dipecat, konsekuensinya dia akan dipenjara, konsekuensinya hartanya disita. Tahu manusia ini semuanya tahu dia. Tapi tetap dia lakukan hal-hal yang dia tahu itu bisa memberikan mudarat untuknya. Maka dari sisi inilah ya mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Bisa difahami? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kembali, memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam, mengumpulkan mereka dalam neraka,
ya itu bukan tidak ada alasan. Allah telah memberikan hujjah, alasan argumentasi kepada mereka, tapi mereka tetap memilih kekufuran, ya sudah, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Dan apa yang menimpa dari musibah yang ada di bumi dan apa yang ada pada diri kalian musibah tersebut, kecuali itu semuanya telah tertulis min qabli sebelum an-nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Baik, semua telah ditulis oleh Allah. Makanya wa ma'na nabra'aha nakhluquha bila khilafin fil lughah. Tidak ada khilaf di dalam bahasa bahwasannya nabra'aha adalah artinya nakhluquha. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Wa qala mukhbiran an ahlil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penghuni surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Dan segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Li hadza wa ma kunna, dan tidaklah kita mendapatkan hidayah, ya, wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau seandainya hidayah itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu orang yang masuk dalam surga. Ya, pertama adalah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk dia berbuat kebaikan. Sehingga kebaikan yang dilakukan itu adalah hal yang diciptakan oleh Allah, yang Allah inginkan kepada dia. Karena memang dia memilih untuk berbuat baik. Sehingga balasannya apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah mengatakan, Lau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan, maka Allah akan memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Dan juga Allah mengatakan, walau syaa rabbuk laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan kalau seandainya Rabb engkau menginginkan, maka akan menjadikan manusia itu menjadi satu umat. Wa la yazalun, dan terus menerus mereka berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan, innal khaira wa syarra wal huluwa wal murra biqada'in minallahi amdahu wa qaddarahu la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Mereka mengatakan bahwasanya kebaikan, kejelekan, manis, wal murra, dan pahit, itu semua adalah qada dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amdahu wa qadarahu, yang Allah tetapkan dan yang Allah catat semuanya. La yamlikuna li anfusihim, dan mereka manusia itu tidak mampu untuk menghilangkan mudarat dari diri mereka, dan mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada mereka sendiri. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Perhatikan di sini para hadirin dan hadirat. Mungkin kalau kita membahas tentang kebaikan, ya secara logika itu masuk logikanya kita. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala Maha baik, tentunya Allah mencintai hal yang baik-baik. Nah, bagaimana dengan kejelekan? Apakah dinisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kejelekan? Maka kalau kita berbicara tentang penciptaan Allah, tidak ada satupun yang datang dari sisi Allah kecuali di dalamnya kebaikan. Sebagaimana doa Nabi SAW, wa amma syarru laisa alaik. Adapun kejelekan wahai Allah itu tidak kembali kepada engkau. Kejelekan tidak kembali kepada Allah. Tetapi maksud daripada jelek adalah
dinisbatkan kepada manusia. Ya, jadi larinya kepada objeknya. Yang menentukan baik dan jelek adalah Allah. Taib. Nah, ketika kita berbicara tentang penentuan dari Allah, maka semuanya kebaikan, tidak ada kejelekannya. Tapi yang maksud daripada jelek adalah al-maqdur, yang ditakdiri. Si A, dia dapat kemalangan, ya, dia celaka, dia kecelakaan, atau dia dihimpit batu, atau dia kena gempa. Binisbahnya dia itu jelek. Ya, binisbahnya itu kejelekan buat dia. Ya, tetapi kejelekan itu bukanlah kejelekan al-mahad yang itu kembali kepada manusia. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelekan kepada seseorang berupa ya musibah, malapetaka dan lain sebagainya, terkadang ada hikmah yang Allah inginkan di balik itu semuanya, yang kemudian ada di antara mereka bertaubat, ada di antara mereka yang kembali kepada Allah, ada di antara mereka yang kemudian ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Baik, jadi kesimpulannya ketika kita membahas bahwasanya Allah yang menentukan takdir baik dan jelek, maka ketika kita membahas kembali kepada Allah, perbuatan Allah, tidak ada perbuatan Allah kecuali dalamnya kebaikan. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan dari Nabi SAW. Tetapi yang dimaksudkan jelek di sini adalah kepada yang makdur, kepada yang ditakdirkan. Kita sebagai objek manusia. Ya, bisa saja takdir itu baik untuk kita dan bisa saja takdir itu jelek untuk kita. Ya, dan adapun ucapan Syekh la yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a, yang mana manusia itu tidak mampu untuk mengangkat kemudaratan dari diri mereka dan tidak mampu untuk memberikan manfaat, yang itu adalah sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika di sana ada perbuatan-perbuatan yang memang manusia mampu untuk melakukannya, maka ini tidaklah menafikan apa yang disebutkan di sini. Ya, manusia misalnya dia haus, dia menghilangkan rasa hausnya dengan dia minum air, dia mampu untuk melakukannya. Ya, atau manusia misalnya dia sangat mengantuk, dia butuh waktu untuk beristirahat, butuh tempat untuk beristirahat, dia bisa menghilangkan ya kemudaratan kalau dia tidak tidur dengan dia tidur. Manusia mampu untuk melakukannya. Tapi maksud di sini adalah ada perbuatan-perbuatan yang makhluk itu tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak akan ada satupun kekuatan yang akan bisa memberikan kepadanya kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat untuk dirinya. Bisa difahami ya? Baik. Jadi sebagaimana pembahasan ketika para ulama membahas, kita tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Itu maksudnya adalah sesuatu permintaan, sesuatu permohonan, yang permohonan itu tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Maka haram hukumnya, bahkan syirik ketika kita meminta kepada makhluk yang tidak mampu untuk memberikannya. Ya misalnya kita katakan, wahai fulan, masukkan saya ke dalam surga. Nah, memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah miliknya Allah, haknya Allah. Nah, ketika dia meminta kepada makhluk untuk memasukkan dia ke dalam surga, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tadi. Ya, kenapa kita katakan dia telah menyekutukan Allah dengan makhluk tadi? Karena ini merupakan hak khusus miliknya Allah yang tidak ada satupun dari makhluk yang berserikat dengan Allah dalam bab ini. Maka ketika dia menjadikan makhluk, meminta kepada makhluk untuk memasukkan dia ke dalam surga, dia telah menyamakan makhluk tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan kehausan, dia berkata, ya fulan, tolong berikan minuman kepada saya haus. Kemudian diberikan kepadanya minuman. Maka ini tidak ada masalah. Karena memang makhluk itu mampu untuk memberikan pertolongan dengan memberikan minuman tadi. Makanya saya ulangi kembali, la yamliku li anfusim darra wala naf'a illa ma sya Allah. Tidak mampu untuk dia menghilangkan mudarat darinya dan tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian selanjutnya, wa innahum fuqara'u ilallah la ghina lahum anhu fi kulli waqtin. Dan sesungguhnya manusia, mereka semuanya membutuhkan kepada Allah dan dia tidak bisa cukup dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap waktunya. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah
Wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian sesungguhnya adalah orang-orang yang fakir, yang sangat membutuhkan Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kita, tetapi kitalah yang butuh dengan Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala tetap mulia. Apakah Allah diibadahi ataukah Allah tidak diibadahi? Namun kejelekan itu semuanya akan kembali kepada kita ketika kita tidak beribadah kepada Allah, ketika kita tidak dekat dengan Allah. Maka kita akan mendapatkan hidupnya akan kacau balau. Hidupnya akan carut marut. Ya tidak hanya dirinya yang kacau balau. Anak, keluarganya. Hidupnya semua dalam keadaan kejelekan. Ya, dan ini kasus-kasus yang banyak terjadi di negeri kita belakangan ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, anak-anak yang umurnya itu masih di bawah 17 tahun. Kasus pembunuhan. Ya, kasus pemukulan, banyak sekali kasus yang terjadi di sini. Ya, dan itu semuanya apa? Karena mereka tidak membingkai hidup mereka dengan agama. Mereka tidak membingkai hidup mereka dengan batasan-batasan yang telah dibatasi oleh Allah. Mereka tidak memikirkan dari mana harta yang dia ambil. Ya, tidak peduli antara halal dan haram. Maka itu akan sangat berefek kepada anak-anak yang mereka miliki. Ya, itu akan memberikan mudarat dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan kondisi ini, kasus-kasus yang begitu banyak berada di hadapan, terjadi di hadapan kita. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada satu detik pun kecuali kita butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam keadaan galau, orang-orang yang jauh dari Allah, dia akan pergi. Ya, masuk ke dalam lingkungan, dalam pergaulan gelap, pergaulan rusak, narkoba, seks bebas, ya, disko sana, disko sini. Dia pikir itu akan bisa memberikan ketenangan dalam hidupnya. Semakin dia mengkonsumsi narkoba, semakin dia berjoget-joget, semakin dia berbuat dosa, semakin kering hatinya dan semakin gelisah akan dia dapatkan dalam hidupnya. Karena dia jauh dari Allah. Tapi orang-orang yang mungkin malam ini dia makan, belum tentu ada makanan yang dia akan makan besok. Ya, pagi dia makan, belum tentu ada makanan di siang hari. Tapi ketika dia terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyadari dia adalah makhluk yang fakir, yang tidak akan mungkin dia terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ akan ada ketenangan dalam hatinya. Ada kebahagiaan dalam jiwanya. Ada ketentraman. Ya, sebagaimana kondisi keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang beliau makan. Di rumah beliau terkadang hanya kurma dan air putih saja. Tapi beliau berkata, Baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku. Jadi kesenangan hidup, kelapangan hidup bukan besarnya rumah yang kita miliki. Tapi kelapangan hidup adalah sejauh mana hati kita hidup. Sejauh mana hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesempit apapun kondisi dan keadaan ataukah tempat kita tinggal. Ketika hatinya lapang dekat dengan Allah, maka serasa rumahnya itu luas. Tetapi ketika seseorang tinggal dalam istana, tinggal di rumah yang megah, dengan segala fasilitasnya. Tapi ketika hatinya sempit, ketika hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bumi yang luas, rumahnya yang luas, itu menjadi sempit di dalam hatinya. Sehingga kesempitan hati tadi, yang seharusnya seorang muslim dia membaca Al-Quran, seharusnya seorang muslim berzikir kepada Allah, yang seharusnya seorang muslim dia berwudu, kemudian dia sholat dan ruku kepada Allah, akan menghilangkan masalah dalam hidupnya. Tapi ketika dia mendapatkan ujian musibah yang saya sebutkan tadi, justru dia larinya ke narkoba, larinya ke seks bebas, larinya ke diskotik. Maka wallahi, seperti yang saya sebutkan tadi, hidupnya akan semakin sengsara, hidupnya akan semakin celaka. Ya, jadi pegang baik-baik.
apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ismaili rahimahullah, wa innahum fuqara'u ilallah. Sesungguhnya mereka manusia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu kedipan mata kecuali di situ kita butuh kepada kasih sayang Allah, butuh kepada rahmatnya Allah, butuh kepada petunjuknya Allah, butuh kepada ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka merealisasikan apa yang kita baca di sini, ketika dia menghampirinya masalah, yang dia jadikan pertama adalah Allah sebagai tempat kembali. Allah tempat dia mengadu. Allah tempat dia curhat. Bahkan ternukilkan dari para ulama salaf kita terdahulu, ya minta garam saja mereka sama Allah. Minta garam sama Allah. Ya karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba-hambanya yang selalu berdoa dan meminta kepadanya. Adapun makhluk itu sendiri para hadirin, ya ketika kita tidak minta kepadanya dia akan marah. Dia akan kecewa. Kenapa kamu tidak minta sama saya? Tapi ketika kita sudah keterusan minta tolong, maka disitulah akan ada kejenuhan dan kebosanan pada dirinya. Subhanallah. Ya, tetapi begitulah kehidupan manusia. Dia menyadari manusia itulah tempat yang tidak bisa dia bergantung selama-lamanya. Manusia yang ketika dia bergantung, terlalu bergantung, dia akan kecewa. Tapi tetap saja manusia itu selalu bergantung kepada manusia. Namun hati-hati orang-orang yang beriman, yang suci hatinya, yang bersih jiwanya, yang benar tauhidnya, tidak ada tempat yang dia mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashku bathi wa huzni ilallah. Allah menceritakan tentang hamba yang soleh. Ya, Nabi Yakub alaihissalam ketika menghampiri beliau ujian, beliau berkata, aku mengadu ya kesedihanku dan rasa piluku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan sisa dari waktu, ya kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kami semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik para jemaah sekalian, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu beberapa menit dengan Ustaz untuk tanya jawab. Untuk jemaah yang sekiranya ingin bertanya via chat bisa dikirimkan kepada moderator untuk nanti akan kami bacakan langsung. Atau yang ingin tanya langsung nanti bisa gunakan fitur SMS. Kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat dari hamba Allah. Penanya berkata, Bismillah, Afwan, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Afwan Ustaz, mungkin Anda tadi terlewat. Apa bisa disebutkan lagi nama surat di Al-Quran dan ayat yang tadi Ustaz sebutkan yang dijadikan dalil oleh kelompok Qadariyah Mu'tazilah, kalau tidak salah, tentang masuknya manusia ke surga karena amalannya. Jazakallahu khairan. Baik, ayat yang saya baca tadi adalah ya udkhulu jannata. Ya, bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga ya dari apa yang kalian amalkan. Ini ada dalam surat An-Nahl ayat ke-32. Ya, surat An-Nahl ayat ke-32. Udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dari apa yang telah kalian amalkan. Saya ulangi, An-Nahl ayat ke-32. Barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami silakan kepada para hadirin yang ingin bertanya langsung. Mungkin ada, silakan bisa langsung.
Baik, sebenarnya belum ada Ustaz. Mungkin bisa, Mungkin dari ya, bisa minta tolong mungkin dijelaskan ulang Ustaz tentang tadi pembahasan tadi mengenai af'alul ibad makhluqah, yang mana perbuatan manusia itu atau perbuatan seorang hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jika ada seorang muslim atau seorang mukmin yang dia melakukan sebuah kemaksiatan yang kemudian dia berdalih dengan perbuatan saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya melakukan ini berarti Allah meridhoinya. Itu bagaimana secara membantah orang tersebut? Baik, Masya Allah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita menyebutkan bahwasannya dua hal. Pertama, pencipta. Yang kedua, yang mubashir, yang langsung melakukan perbuatan tersebut. Yang menciptakan perbuatan manusia, baik ataukah jelek, itu adalah Allah. Namun, yang melakukan perbuatan baik dan jelek langsung, itu adalah manusia. Nah, kalau memang manusia itu melakukan perbuatan yang diciptakan oleh Allah, berarti manusia itu nggak bersalah dong kalau seandainya dia berbuat sebuah kesalahan karena memang itu adalah ciptaannya Allah. Tidak. Di situ ada perkara yang ketiga yang perlu kita ketahui. Manusia itu diberikan ikhtiar. Manusia diberikan pilihan. Pilihan untuk berbuat baik ataukah pilihan untuk berbuat jelek. Nah, kalau seandainya memang dia berniat untuk berbuat baik, hatinya suci dan Allah tahu siapa yang berhak untuk digiring kepada kebaikan dan siapa pula yang mereka disulitkan ya untuk berbuat kebaikan dan lebih mudah untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki yang dia berkata, "Wahai Umar, saya melakukan perbuatan ini adalah dari takdirnya Allah." Ini dari takdirnya Allah. Kemudian kata Umar bin Khattab, begitu juga. Maksudnya dia ingin ingin mengutarakan alasan perbuatan saya ini memang sudah takdir Allah. Jadi kenapa harus diributkan? Kenapa saya harus dihukum? Kenapa saya harus digini? Kenapa saya harus begitu? Kemudian Umar bin Khattab juga berkata, beliau menambahi, begitu juga saya memotong tanganmu sekarang ini juga takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ingin mengajarkan kepadanya, takdir itu bukan dijadikan sebagai alasan. Takdir itu bukan dijadikan sebagai argumentasi untuk membenarkan kesalahan dan kekeliruan. Tetapi takdir itu sesuatu yang sifatnya diimani. Demikian pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Loh, jangan terburu-buru. Buktinya ada hadis. Ya, hadis di mana Nabi Adam alaihissalam beliau berdalilkan dengan takdir. Ketika Nabi Musa alaihissalam menghujahi Nabi Adam, beliau berkata, kalau seandainya engkau wahai Adam tidak memakan buah yang ada dalam surga, maka kita tidak akan terusir dari neraka, dari surganya Allah. Kita tidak akan ada di muka bumi ini. Kita semua dalam surganya Allah. Nabi Adam alaihissalam beliau menjawab, ini sudah takdirnya Allah. Ini sudah ketentuannya Allah. Nah, ini buktinya Nabi Adam alaihissalam berdalilkan dengan takdir. Kenapa saya tidak boleh berdalilkan dengan takdir? Nah, pertama hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam ya, beliau berdalilkan dengan takdir perbuatan yang beliau lakukan, makan buah yang ada dalam surga tadi, kondisinya beliau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan kondisinya beliau membenarkan sesuatu kesalahan yang beliau tidak bertobat. Tidak, Nabi Adam sudah bertobat. Makanya seorang tidak ada masalah dia berkata, saya qadarullah masyafa'al, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat dari hal-hal yang telah dia bertobat kepada Allah, kemudian dia sesali. Ya, dia sesali perbuatan tersebut. Makanya tidak ada masalah. Tapi ketika dia berbuat kesalahan, dia berbuat kekeliruan, kemudian dia berkata, ini sudah takdir Allah saya berbuat ini, sudah takdir Allah saya membunuh kamu, sudah takdir Allah saya menabrak mobil kamu, sudah takdir Allah saya menghina kamu, ya sudah kamu syukuri saja. Maka ini adalah pemikiran yang salah dan pemikiran yang keliru sebagaimana terbantah dari
ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wardahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Baik, assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Semoga bisa Barakallahu bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan. Di sini sudah ada yang angkat tangan. Kami persilakan pada Ibu Yuniarti untuk bisa bertanya kepada Ustadz. Silakan, Yuli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, kalau kita kan kita meyakini ya Pak Ustadz, dengan keyakinan kita agama kita ya Pak Ustadz, kan kebanyakan di Indonesia ini mengikuti lain, contohnya perayaan agama Buddha, agama Hindu, terutama Natal itu kan banyak di Indonesia. Yang saya perhatikan seperti tahun baru, melihat petasan atau tiup lilin atau perayaan ulang tahun gitu Pak Ustadz. Yang perayaan Natal itu kan dari sebelumnya itu banyak Pak Ustadz yang suka beli-beli peralatan agama lain. Sebetulnya kalau menurut saya sendiri ya, bukan kita meyakini ya Pak Ustadz, menurut keyakinan kita sendiri, menurut saya, pengertian saya itu tidak boleh kan Pak Ustadz. Tapi kok di Indonesia itu kok masih banyak yang seperti itu. Nah itu bagaimana Pak Ustadz dengan keyakinan kita? Kan keyakinan kita tuh akan pecah itu Pak Ustadz. Banyak ya, misalnya saya tuh ada teman juga Pak Ustadz. Jadi dia tuh dulunya masuk pesantren, kemudian karena dia sangat cintanya gitu dengan agama lain gitu Pak, kemudian menikah. Nah kalau secara begitu bagaimana Pak Ustadz? Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Maka ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah, dan ada di antara manusia yang mereka tidak beribadah kepada Allah. Ada di antara manusia yang mereka beriman kepada Allah, ada di antara manusia yang kufur kepada Allah. Ada di antara manusia yang mereka taat dan patuh kepada Allah, ada di antara manusia yang mereka tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan maksud daripada ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku menciptakan jin dan manusia yang mereka kemudian dijadikan seluruhnya beribadah kepada Allah, tidak. Bukan mana yang kedua, tapi mana yang pertama. Sehingga ketika kita mengatakan dengan mana yang pertama, maka begitulah kondisi dan keadaan. Ada orang yang mereka patuh dan beriman kepada Allah, ada orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah Allah Subhanahu wa taala zalim ketika ada orang-orang yang mereka kafir dan sesat? Ya, maka kita katakan pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat zalim. Wa annallaha laisa bidzallami lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sama sekali. Dan yang kedua sudah kita jelaskan tadi ucapan Al-Imam Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala, tidak akan ada satupun alasan bagi orang-orang yang mereka telah disesati oleh Allah, disesatkan oleh Allah, karena Allah telah menyampaikan hujjah seluruhnya, mana yang hak dan mana yang batil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ya Mas, jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut bacakan pertanyaan yang masuk via chat kepada kami. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Penanya berkata, "Assalamualaikum, izin bertanya lagi." Ini dari penanya yang sama. Kalau tidak salah anak pahami, tadi Ustadz sempat mengatakan Syekh penulis kitab menukil ijma' para sahabat dan ijma' ulama hingga 550 ulama tentang Al-Quran bukan makhluk. Apakah orang atau pencetus kelompok Jabariyah dan Mu'tazilah ini awalnya mengambil ilmu dengan pemahaman sendiri yang salah
atau memang ada pengaruh dari luar ulama lain? Jazakallah. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kesesatan, ya demi kesesatan itu adalah datang dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Ya, dan makhluk yang pertama kali sesat adalah iblis alaihi lanatullah. Dalam keadaan iblis tahu fabi'izzatik, demi kemuliaan ya Allah. Dia tahu Allah itu mulia. Dan dia juga tahu la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menyesatkan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Iblis tahu kalau jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang lurus. Dia tahu Allah adalah zat yang mulia. Dia tahu Allah sebaik-baik jalan. Dia tahu Allah yang menciptakan dia. Tapi kenapa iblis dia sombong untuk tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan di sana tidak ada iblis yang lain yang menggoda iblis ini, nggak ada. Ya, nggak ada iblis lain yang menggoda dia. Tidak ada pengaruh lain yang menggoda dia kecuali adalah hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya, jadi logika-logika, akal-akal yang digunakan oleh manusia di dalam dia menginterpretasikan Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian dia tidak kembali kepada jalan salaf, maka ini adalah hal yang paling terbesar yang akan menjadi sebab tersesatnya orang dari jalan Allah. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang seseorang durhaka kepada rasulnya setelah datang kepada mereka petunjuk dan mereka memilih selain daripada jalannya kaum mukminin, maka kami akan sesatkan mereka kemana mereka berpaling dan kami akan masukkan mereka dalam neraka jahanam, yang neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, makanya ketika orang-orang Khawarij yang keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humudz zalimun. Kan seperti itu. Ya, hadis-hadis Nabi yang mereka nukilkan untuk membenarkan keyakinan mereka. Ya, dan apa yang menjadi sebab mereka itu menjadi sesat dalam keadaan pegangan mereka adalah Al-Quran, ya, dikarenakan mereka tidak menjadikan pemahaman Al-Quran ya sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, tetapi mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, Abdullah bin Abbas berkata, "Jitu min qibali ashabin Nabi." Aku datang kepada kalian dari sisi sahabat Nabi SAW, dan tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang ada bersama kalian. Ya, tidak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Maksudnya kalian bersendirian dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dari pemahamannya para salaf. Nah, begitu juga ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai dalil, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya udkhul jannata bima kuntum ta'malun, yang kemudian mereka membuat kesimpulan bahwasannya manusia itu juga menciptakan, ya, atau mereka menggunakan dalil-dalil ayat-ayat untuk membenarkan bahwasannya Al-Quran itu makhluk dan lain sebagainya. Itu mereka jadikan sebagai sebagai perisai yang kemudian mereka memahami sesuai dengan akal dan logikanya mereka. Nah, ketika akal dan logika itu telah bercokol di dalam hatinya, ya pasti mereka akan menyebarkan itu ke orang lain. Dan ketika dia tersebar, maka akan ada pengikutnya. Akan ada orang yang akan mengembangkannya. Akan ada orang yang akan membelanya. Akan ada orang yang akan berjihad di jalan kebatilan tersebut. Itu secara kaidah umum. Ya, awal terjadinya kesesatan. Adapun dari kelompok Mu'tazilah itu sendiri, teman-teman semuanya, di situ ada seorang laki-laki yang berada di majelisnya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri ditanya sebuah soal, apakah orang yang mereka berbuat dosa, apakah dia berada dalam surga ataukah berada dalam neraka? Kemudian tiba-tiba dia menggunakan dengan akal dan logikanya, dia mengatakan manzilah baina manzilatain. Dia berada di antara dua tempat, tidak di surga dan tidak di neraka. Ya, kemudian berkembang menjadi sekian banyak pemikiran yang kemudian diikuti oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu wa sanallahu alaikum.
Wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk, dan Baik. kami berpersilakan kembali jika ada yang masih ingin bertanya langsung pada Ustaz. Ya, ada Umu Firly. Silakan Umu Firly, bisa langsung tanya. Wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang terkaitnya takdir. Di saat seorang itu di titik keputusasaan, terus merasa dirinya atas harapan-harapannya itu belum terpenuhi, hingga dia merasa kenapa saya begini, belum ada pencerahan dalam hidupnya untuk meraih harapan. Nah, kemudian orang tersebut melakukan sebuah doa yang benar-benar tulus untuk dipanjatkan kepada Allah, sehingga dia akan bisa merubah dirinya untuk mendapatkan harapan-harapan tersebut. Apakah ini terkait dengan bahwa doa adalah bisa merubah takdir seperti itu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik, pertama para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berbicara tentang apakah doa itu merubah takdir, ya kita harus ketahui bahwasanya di dunia ini kita hidup, ya tidak semua apa yang kita harapkan itu akan kita dapatkan, itu harus kita ketahui. Dan itu tidak hanya pada diri kita saja, seluruh manusia yang mereka tinggal di dunia, harapan itu bisa mereka dapatkan dan harapan itu bisa mereka tidak dapatkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak momen beliau berharap untuk bisa masuk ke Mekah, ya tetapi ternyata dihadang oleh musyrikin. Ya kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah dan kemudian Nabi kembali. Harapan beliau pupus untuk masuk ke Mekah tahun itu. Ya begitu juga ketika beliau datang ke Taif, mendakwahkan penduduk Taif agar mereka bisa menerima keislaman. Justru yang didapatkan oleh Nabi SAW adalah pengusiran pada waktu itu. Harapan beliau ingin menyebarkan kebaikan dan terima dakwahnya, tapi justru yang beliau dapatkan adalah pengusiran. Ya, nah kalau seandainya Nabi dan Rasul kekasihnya Allah, ya ada harapan-harapannya yang bisa tidak tercapai, apalagi orang-orang yang seperti kita. Ini yang perlu untuk kita tanamkan. Yang kedua, Allah ketika menyebutkan tentang dunia itu tempat ujian dan cobaan. Ya, Allah mengatakan ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyangka ketika mereka mengucapkan kalimat keimanan dalam keadaan mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba? Ini menunjukkan bahwa dunia tempat ujian dan tempat cobaan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mensifati tentang surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian di dalam surga itu mendapatkan seluruh apapun yang kalian inginkan. Jadi harapan kita semuanya akan kita dapatkan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ataupun di dunia bisa kita dapatkan dan bisa tidak kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat, ya kita tidak hanya melihat harapan kita 1, 2, 3, dan 4 tadi yang kita harapkan, sementara ada jutaan harapan yang telah kita dapatkan yang itu tidak bisa terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, jadi seseorang ketika dia menggantungkan harapan dan kemudian harapannya itu tidak dia dapatkan, dia lihat telah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, jangan sampai matanya buta dengan 1, 2 hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya. Ya, kemudian yang ketiga, selanjutnya dia harus sering melihat-lihat ke bawah. Ada orang-orang yang tidak hanya 1 orang, jutaan manusia yang mereka bermimpi untuk bisa hidup seperti hidup kita hari ini yang kita merasa itu serba kekurangan. Jadi hidup kita yang merasa kekurangan ini, itu diharapkan, dimimpikan oleh jutaan manusia di belakang kita. Ada orang-orang yang hari ini tidur di dalam kemah, dalam tenda di musim dingin, salju, rampan. Tidak ada makanan. Ya, kita punya masalah. Iya, kita punya masalah.
tapi kita masih bisa makan. Kita punya masalah, iya kita punya masalah. Tapi kita masih punya tempat untuk berteduh, untuk menghangatkan badan kita. Ya, hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita tanamkan dalam hati kita untuk bisa memberikan semangat positif sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kemudian masalah doa. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, memerintahkan kita berdoa. Allah yang perintahkan kepada kita berdoa. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang mereka tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tugas kita adalah meminta. Tugas kita bukan ingin mengetahui apakah takdir di saya dicatat di sana apa. Ya, itu adalah ilmu ghaib buat kita, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala catat untuk kita di sana. Ya, tetapi tugas kita adalah berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Ya, memberikan kepada kita perlindungan, dijauhkan kepada kita dari kejelekan, dijauhkan dari kita dari keburukan dan lain sebagainya. Itu yang paling terpenting dalam tugas kita. Ya, kecuali kalau seandainya kita tahu ketika kita berdoa, kita tahu tercatat di sisi Allah ya sudahlah. Saya ingin doa ya Allah, jangan ya Allah bisa aja ya Allah. Ya, jadi masalahnya kita tidak tahu apa yang Allah catat pada sisinya, tapi kita harus selalu berdoa meminta kepada Allah dan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Baik. Assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Waalaikumsalam. Sudah ada satu pertanyaan lagi yang baru masuk dari jamaah. Baik, silakan. Dari hamba Allah, penanya berkata, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf, mungkin jauh keluar dari tema. Saya dari Banda Aceh, mau tanya mengenai muamalah. Kita di Aceh kalau beli emas, ada dihitung dibebankan biaya buat atau ongkos buatnya atas pembeli. Sedangkan waktu kita jual kembali juga dipotong lagi dari pembeli ongkos buatnya. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketika seseorang membeli emas dengan uang, ya, maka di situ hanya disyaratkan taqabud. Hanya disyaratkan selesai dalam satu majelis. Tidak boleh diakhirkan yang kemudian dia berpisah dari majelis setelah dia melakukan akad. Dia harus selesaikan dalam satu majelis ketika dia melakukan jual beli emas dengan uang. Nah, adapun ketika dia diambil biaya, ini emasnya harganya misalnya 10 juta. Dan ada biaya untuk memperbaiki atau biaya pembuatan ya 500.000. Jadi kamu harus membayar kepada saya 10.500.000. Masalah? Nggak ada masalah. Ya, karena cuma disyaratkan di situ taqabud, harus selesai dalam satu majelis. Yang menjadi masalah adalah ketika dia punya emas, ya misalnya 10 gram, ya kemudian ditukar dengan emas yang 10 gram tadi. Ya, ini emas saya 10 gram, saya ambil emas 10 gram, kemudian saya harus menambah biaya. Ya, dari tukar menukar emas tadi. Maka ini yang tidak dimasalah. Ini tidak dibolehkan. Karena ada tidak mithlun bimithlin, tidak semisal. Ya, sementara ketika terjadi pertukaran emas dengan emas, disyaratkan harus yadun biyadin, harus selesai dalam satu majelis, dan juga harus semisal. Nah, sementara di sini ada tambahan yang dia menambahnya. Maka bagaimana solusinya? Solusinya dia bayar dulu emas, dia jual dulu emasnya dengan uang, ya, dia ambil uangnya, udah dia cash, uangnya dia pegang, kemudian berapa emas yang baru ini, harganya sekian, menambah, dia harus menambah lagi, uang tambahan untuk membeli emas yang baru. Sudah, ini nggak ada masalah. Karena pertukarannya sudah berbeda, emas dengan emas, tapi sudah emas dengan uang, maka hanya disyaratkan satu saja, yaitu selesai dalam satu majelis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan penanya. Baik Ustaz, mungkin kita cukupkan sampai sini Ustaz. Ana izin untuk penutupan. Alhamdulillah. Kalau kita
kita setelah menyimak dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan juga semoga kita doakan semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz sendiri, bisa untuk pemberat timbangan kebaikan Ustadz di akhirat kelak. Jazakumullah khairan kepada Ustadz dan juga pada para hadirin yang telah berpartisipasi dengan kami sampai akhir. Semoga dimudahkan lagi di kajian yang datang. Kami mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun sikap. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.